Pemirsa, seorang remaja penjual madu keliling warga asli Baduy Dalam, Banten jadi korban begal di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mirisnya, korban yang terluka ditolak saat akan berobat di rumah sakit karena tidak punya KTP. Remaja asal Baduy Dalam, Pandeglang, Banten terluka di lengan karena berusaha melawan saat menghadapi 4 pembegal. Ironisnya, meski kondisinya terluka cukup parah, korban sempat ditolak saat akan berobat ke rumah sakit lantaran tidak memiliki KTP. Korban pun harus berjalan kaki untuk meminta pertolongan kenalannya. Itu dari suku Baduy Anak Dalam. Jam 4.15 pagi, kemudian dia dihadang oleh 4 orang laki-laki menggunakan senjata tajam, terus kemudian diminta barang-barangnya dan uang yang ada padanya, kemudian sempat membela diri sehingga luka tangannya. Aksi pembegalan terjadi pada 2 November 2025 Minggu dini hari saat korban tengah berjalan kaki di Jalan Pramuka, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 10 botol madu asli Baduy, ponsel dan uang hasil penjualan sebesar 3 juta rupiah milik korban raib dibawa kabur pembegal. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, hidup di Jakarta tidak melulu harus keluar duit dan ternyata masih bisa ditemukan layanan gratis. 15 golongan warga berikut ini bisa keliling kota dengan transportasi umum Jakarta tanpa perlu membayar. Kabar bahagia bagi dompet warga Jakarta karena Pemprov membebaskan biaya layanan angkutan umum massal kepada golongan masyarakat tertentu. Sesuai dengan Pergub nomor 33 tahun 2025, terdapat 15 golongan masyarakat yang bisa naik transportasi umum dengan gratis. Di antaranya ASN Pemprov Jakarta, pelajar, anggota TNI Polri, hingga penyandang disabilitas dan lansia. Angkutan umum yang dimaksud adalah sistem bus rapid transit seperti Trans Jabodetabek, MRT, hingga LRT. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan fasilitas transportasi gratis ini hanya khusus ditujukan bagi warga pemilik KTP Jakarta. Jadi untuk yang warga Jakarta tetap kami akan memberikan subsidi, pembebasan, tetapi bagi warga di luar Jakarta tentunya kami belum bisa untuk memberikan subsidi, apalagi DPH-nya baru dipotong. Bila memenuhi syarat cukup membawa KTP Jakarta, kartu keluarga, dan surat keterangan lainnya untuk mendaftarkan diri. Pendaftaran bisa dilakukan di Bank DKI yang ditunjuk atau melalui tautan www.layananKhusus.transjakarta.co.id. Dengan layanan gratis ini diharapkan warga Jakarta ramai-ramai mulai beralih menaiki transportasi umum untuk mengurangi polusi udara dan tentu saja menjaga lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain 15 golongan masyarakat, Pemprov Jakarta juga menggratiskan transportasi umum untuk pekerja swasta di DKI Jakarta. Syaratnya pekerja swasta harus berpenghasilan di bawah 6,2 juta rupiah per bulan. Bantuan ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 tentang layanan angkutan umum massal bagi kelompok tertentu. Dalam Pergub, para pekerja swasta di Jakarta mendapatkan layanan transportasi umum gratis dengan syarat terdaftar sebagai pemenang atau pemegang Kartu Pekerja Jakarta dengan standar 1,15 kali UMP atau di bawah 6,2 juta rupiah per bulan. Agar subsidi layanan ini tepat sasaran, Pemprov Jakarta akan melakukan pendataan dan verifikasi bagi pekerja yang memenuhi persyaratan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Naura Syafika di halte Transjakarta Senen, Jakarta Pusat. Selamat siang, Naura. Apakah para pengguna transportasi di sana sudah menggunakan layanan gratis ini?
Ya, selamat siang Syafa dan pemirsa. Di siang hari ini di halte Jaga Jakarta Pusat memang sudah dipenuhi dan didatangi oleh para penumpang Transjakarta yang sedari tadi berpergian menggunakan Transjakarta. Dan memang saat ini bagi khususnya warga Jakarta ini memiliki banyak sekali spesial dari Pemprov DKI Jakarta, yaitu dapat menikmati secara gratis menaiki Transjakarta, kemudian juga ada MRT dan juga LRT. Dan khususnya untuk para pekerja di Jakarta, pekerja swasta di Jakarta ini juga memiliki privilege tersebut, di mana selama 6 bulan ini para pekerja swasta di Jakarta dapat menikmati transportasi umum di Jakarta secara gratis dengan syarat yang pastinya harus dipenuhi. Salah satunya adalah sebagai pemilik dari kartu pegawai Jakarta, kemudian juga salah satunya adalah yang memiliki penghasilan atau UMP di bawah 6,2 juta. Namun memang untuk saat ini beberapa pengguna dari Transjakarta masih belum mengetahui informasi tersebut dan bagaimana untuk pendaftarannya, kemudian juga apakah harus ada yang dokumen yang diperlukan kembali untuk memenuhi hal tersebut, karena seperti yang kita ketahui memang nantinya dari adanya program tersebut ini akan bermanfaat sekali khususnya untuk pekerja di Jakarta yang selalu menggunakan transportasi umum untuk menuju ke tempat kerjanya maupun ke arah rumah sebaliknya. Dan saat ini memang untuk halte di Jaga Jakarta yang berada di Senen, Jakarta Pusat, untuk di siang hari ini sudah tidak terlalu ramai seperti tadi pagi, di mana tadi pagi ini memang penuh sekali dengan para pekerja yang berburu-buru untuk menuju ke kantornya. Namun saat ini di siang hari sudah tidak terlalu ramai untuk para pekerja yang ada di halte Transjakarta. Sementara itu, Syafa. Baik, terima kasih Naura Syafikah langsung dari kawasan Senen, Jakarta Pusat, dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Misteri identitas 2 kerangka manusia yang ditemukan di gedung kosong di Kuitang, Jakarta Pusat akan segera terungkap. Polisi akan umumkan hasil tes DNA pada Jumat besok. Hasil pemeriksaan DNA 2 kerangka manusia dalam kondisi hangus terbakar di sebuah gedung di Kuitang, Jakarta Pusat akan segera diumumkan. Saat ini tim DVI tengah merampungkan pemeriksaan dengan melibatkan laboratorium forensik. Bagian kerangka seperti struktur gigi dan tulang akan dicocokkan dengan pihak yang melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka sebagai pembanding. Nanti itu hari Jumat, insya Allah, kalau hasil dari laboratorium forensik, ya dari tim DVI Mabes Polri kalau sudah keluar. Karena kalau belum keluar kita nggak berani mengumumkan. Ya karena yang mengumumkan nanti dari pihak laboratorium forensik, bukan dari kita. Ya. Sejumlah pihak juga akan dihadirkan pada saat hasil pemeriksaan DNA diumumkan. Dan kita akan menghadirkan beberapa pihak. Dalam hal ini dari PT ACC yang menemukan pertama, penyidik dari Polres Jakarta Pusat, dan di Treskrim termasuk nanti akan menghadirkan pihak keluarga, termasuk Kontras yang pernah melaporkan terhadap orang hilang. Nah, termasuk nanti kita akan mendengarkan langsung terkait tentang penjelasan dari dokter forensik Rumah Sakit Polri terhadap hasil dari pemeriksaan DNA, tulang, dan gigi. 2 kerangka manusia ini ditemukan di salah satu gedung di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat pada Kamis 30 Oktober 2025. Saat itu, pihak vendor hendak merenovasi gedung yang terbakar pada demonstrasi berujung ricuh pada Agustus lalu. Kini 2 rangka yang ditemukan ini dikaitkan dengan 2 orang yang dilaporkan hilang sejak demonstrasi, yakni Muhammad Farhan Hamid dan Reno Syahputra Dewo. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus kematian Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari keterangan saksi dokter terungkap adanya luka memar pada tubuh korban. Sidang lanjutan kasus kematian Prada Lukinamo kembali digelar di Pengadilan Militer 3-15 Kupang, Nusa Tenggara Timur. 17 terdakwa kembali dihadirkan dalam sidang lanjutan.
Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini menghadirkan 7 saksi, terdiri dari 2 dokter RSUD Air Ramo yang memberikan keterangan secara daring, 4 prajurit Batalion TP 834 Wakangamere, serta ibu angkat Prada Luki Namo yang hadir langsung di ruang persidangan. Kelima orang saksi ini hadir di persidangan, sementara 2 orang saksi, yaitu atas nama Dr. Dinda Bibiana Ungga selaku dokter umum RSUD Air Remo dan Dr. Gede Rastu Adi Maharta SPB, dokter spesialis RSUD Air Remo, diperiksa secara elektronik, dalam hal ini secara Zoom. Dengan demikian, dari 12 saksi yang ada di berkas telah diperiksa sebanyak 11 saksi. Dari keterangan dokter, terungkap adanya luka memar pada tubuh korban yang diduga disebabkan hantaman benda tumpul serta kondisi hemoglobin rendah. Suasana persidangan sempat menegang ketika majelis hakim menskor sidang untuk istirahat siang. Keluarga korban yang tidak menerima sikap para terdakwa langsung berteriak histeris di dalam ruang sidang. Sidang dijadwalkan akan kembali dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi selanjutnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.